Halo semuanya. Kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari sebuah drama yang berjudul Red Swan. Film ini menceritakan seorang wanita bernama Oh Hwan-soo yang awalnya bekerja sebagai seorang pegolf profesional dan menikah dengan seorang anak konglomerat grup Hwain. Namun dari pernikahannya, ia mengalami ujian yang berat, di mana sang suami justru sangat suka berselingkuh dan ibu mertua yang tidak menyukai Hwan-soo yang sukses. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan mantan polisi bernama So Du-young yang menjadi pengawal pribadinya karena ingin mencari tahu penyebab kematian sahabatnya yang dibunuh oleh seseorang yang berhubungan dengan grup Hwain. Dan gak usah berlama-lama lagi. Langsung saja ke pembahasannya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang baru saja turun dari mobil dan menuju ke Amerika. Wanita itu bernama Oh Hwan-soo. Hwan-soo adalah seorang wanita cantik dan juga sukses yang menjadi ketua yayasan amal yang ia dirikan. Di mana saat ini, ia tengah membela seorang gadis yang menjadi korban pelecehan oleh oknum ISIS. Di sini, Oh Hwan-soo datang untuk membela gadis tersebut. Akibatnya, Hwan-soo pun mendapat ancaman dari ISIS. Bahkan, mereka berniat akan menghabisi Hwan-soo jika Hwan-soo berani menginjakan kaki di Manila. Namun, ancaman tersebut tidak dipedulikan oleh Hwan-soo. Ia justru nekat untuk pergi ke Manila untuk bertemu seorang investor yang bersedia mendanai yayasannya. Saat ia tengah bertemu investor tersebut, suami Oh Hwan-soo yang bernama Kim Yong-kuk datang menemui istrinya. Terlihat juga, suami Hwan-soo sangat mendukung karir istrinya. Sementara di sisi lain, terdapat seorang pria bernama So Du-young yang diam-diam masuk ke dalam kasino untuk mengikuti seseorang yang ia curigai bersekongkol dengan seseorang yang telah membunuh temannya. Saat ia sedang mengintai, ia justru melihat senior polisinya yang jauh-jauh datang dari Korea dan bertemu dengan bos pemilik kasino. Di sini, Du-young masih teringat dengan jelas saat temannya meninggal di tangan orang yang tak ia kenal. Dikarenakan hari itu mertua Hwan-soo juga pergi ke Manila, semua pengawal pun akhirnya harus mengawal ibu mertua Hwan-soo. Hal ini menjadikan Hwan-soo pergi seorang diri tanpa pengawal saat hendak mengambil kalung pesanannya. Toko yang hendak ia datangi ternyata tempat yang sama didatangi oleh Du-young. Du-young mendapat informasi jika pelaku yang pernah membunuh rekan Du-young berada di tempat itu dan hendak melakukan pembunuhan kembali. Ternyata, pelaku itu tengah mengincar Oh Hwan-soo. Di sini, pelaku sudah bersiap hendak menembak kepala Hwan-soo. Namun, tembakan itu meleset dan mengenai asisten Hwan-soo. Hal ini menjadikan heboh, karena orang-orang yang mendengar tembakan hingga mengenai seseorang. So Du-young kemudian mengetahui siapa yang menjadi target pembunuh itu. Tanpa basa-basi, Du-young pun langsung menolong Hwan-soo dan membawanya pergi dari tempat itu. Tanpa Du-young ketahui, suami Hwan-soo telah memasang alat pelacak di mobil yang Hwan-soo kendarai. Saat di tengah jalan, mobil yang dikendarai Du-young dan Hwan-soo tiba-tiba mogok. Saat Du-young memeriksa mobil tersebut, ia menemukan alat pelacak yang dipasang oleh suami Hwan-soo. Du-young kemudian mengambil alat itu dan menghancurkannya. Setelah itu, ia pun membawa Hwan-soo pergi ke rumahnya. Sesampai di rumah Du-young, ia meminta Hwan-soo untuk menghubungi orang yang Hwan-soo percaya untuk menjemputnya di kedutaan. Du-young juga melarang Hwan-soo untuk memberitahu lokasinya kepada polisi atau siapapun, karena menurutnya tidak ada orang yang dapat dipercaya. Singkat cerita, suami Hwan-soo pun menjemput istrinya di kedutaan. Ia merasa khawatir dengan istrinya dan langsung membawanya pergi. Ia pun meminta asistennya yang bernama Pak Park untuk memberi imbalan kepada orang yang telah menolong sang istri. Dan ternyata, Pak Park mengenal Du-young, yang mana Du-young adalah rekan kerjanya dahulu. Ia kemudian menghubungi Du-young dan bertemu dengannya. Karena Du-young telah menyelamatkan Hwan-soo,
ia pun berniat mengajak Duyung untuk bekerja sama. Karena Duyung ingin membalas kebaikan temannya yang telah mendonorkan ginjalnya, ia pun bersedia menerima ajakan Pak Park untuk bekerja sama di Hwain Group. Di sisi lain, ibu mertua Wan Su yang telah sampai di Manila pun meminta Wan Su untuk membatalkan acaranya dan menyuruh Wan Su menyuap Dubes untuk tutup mulut terkait kejadian yang baru saja dialami oleh Wan Su. Namun Wan Su menolaknya karena ia tidak ingin bertindak buruk. Wan Su pun ingin menjalani hidup dengan bersih, di mana hal itu sangat bertentangan dengan ibu mertuanya. Ibu mertua Wan Su yang kesal karena Wan Su mulai berani melawannya pun berniat ingin membunuh Wan Su. Singkat cerita, Wan Su pun mengadakan konferensi pers serta mengatakan jika saat ini ia tengah diancam dan diincar oleh ISIS. Namun hal itu tidak akan membuatnya berhenti untuk membantu banyak orang, meski banyak orang yang tidak menyukainya. Anehnya, suami dan ibu mertuanya sangat tidak menyukai tindakan Wan Su tersebut. Seharusnya, Wan Su diam saja dan tidak berhak mengadakan konferensi pers. Pesta yayasan pun akhirnya digelar di sebuah hotel mewah di Manila. Di sini, Wan Su pun tampil dengan sangat cantik dan ditemani oleh suaminya Kim Yong Kook. Sebelum mereka masuk ke dalam ruangan pesta, asistennya memperkenalkan pengawal baru yang tidak lain adalah So Du-yong. Pak Park mengenalkan Du-yong sebagai pengawal baru dan juga mantan polisi sama seperti Pak Park. Bisa dilihat, jika kehidupan Wan Su saat ini sangat mewah dan sukses. Hal itu sangat berbanding terbalik ketika ia masih kecil. Di mana dahulu, Wan Su hanyalah anak dari seorang pramugolf. Hingga di suatu saat, ia melihat jika ibunya dipukul oleh seorang wanita yang tak lain adalah mertuanya saat ini. Dan sejak saat itu, ibunya bertekad untuk menjadikan Wan Su sebagai sosok pegolf profesional. Wan Su pun terus berlatih dengan sangat gigih. Hingga saat Wan Su remaja, ibunya pun berniat mengirim Wan Su ke Amerika untuk bertanding di sana. Di Amerika, Wan Su pun berhasil menjadi pegolf profesional hingga memenangkan perlombaan secara berturut-turut. Singkat cerita, setelah Wan Su tinggal di Amerika selama 12 tahun, ia pun kembali ke Korea. Namun, uang yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun harus hilang hanya untuk membayar hutang ibunya yang suka berjudi. Dan dari sinilah, ia memutus hubungan dengan ibunya. Selain itu, uang yang ia simpan pun ia sumbangkan. Dan dari sinilah awal mulanya Wan Su seorang pegolf profesional pun berganti menjadi malaikat amal. Di acara pesta amal tersebut, Wan Su sedikit memperkenalkan sosok suaminya dan menunjukkan keromantisan suaminya. Ia mengatakan, jika seolah-olah, suaminya baru saja membelikan dirinya sebuah kalung seharga 800 juta. Selain itu, Wan Su menunjukkan timbal balik terkait konferensi persnya, di mana tamunya, yang awalnya hanya ingin mendonasikan uangnya sebanyak 5 miliar pun menaikkan menjadi 30 miliar karena keberanian Wan Su. Uang tersebut akan Wan Su gunakan untuk membantu anak-anak dan wanita korban perang di seluruh dunia. Namun, keromantisan Wan Su dan suaminya ternyata hanya di depan media saja. Karena, suami Wan Su ternyata berselingkuh dengan kerabat istrinya yang bernama Jang Tra. Di saat acara pesta, Jang Tra dan suami Wan Su diam-diam pergi dan bermesraan di ruangan yang berbeda. Dan pada saat itu putra Jang Tra menemui Wan Su dan menanyakan keberadaan ibunya, karena ia telah mengantuk. Wan Su yang telah mengetahui keberadaan Jang Tra pun pergi ke ruangan itu dan memergoki mereka yang tengah bermesraan. Wan Su yang telah mengetahui sejak lama pun dengan tenang mengatakan kepada Jang Tra, jika kelakuan mereka tidak mengenal tempat. Wan Su mengatakan, jika mereka melakukan hal itu di sini, mereka bisa saja ketahuan media. Setelah memergoki suaminya, Wan Su dengan tenang kembali memasuki pesta dan berpura-pura romantis bersama suaminya. Ternyata, perselingkuhan ini diketahui oleh ibu mertua Wan Su. Bahkan, seakan-akan ibunya setuju dengan kelakuan putranya. Hal itu ia lakukan supaya Wan Su bercerai dengan putranya. Dan ia akan menguasai yayasan yang telah didirikan oleh Wan Su. Namun Wan Su tidak akan semudah itu memberikan yayasan yang telah ia bangun dengan susah payah kepada mertuanya. Bahkan, Wan Su mengancam ibu mertuanya, jika tidak ada dirinya, maka Hwain Group akan dalam bahaya. Ternyata, dahulu, Wan Su bertemu dengan Kim Yong Kook di Afrika.
Mereka bertemu pada acara amal yang dilaksanakan di bawah Wine Group. Mereka berdua pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan hanya dengan 10 hari pertemuan, Yongkook pun mantap untuk melamar Won-soo. Namun, lamaran tersebut sempat tidak disetujui oleh ibu mertuanya. Karena ia tahu, jika Won-soo adalah anak dari pramu golfnya dahulu. Bahkan, ibunya Won-soo juga suka bermain judi. Namun akhirnya, ibu Yongkook menerima Won-soo karena Won-soo adalah pegolf profesional dan namanya terkenal di mana-mana. Pernikahan Won-soo pun disertai syarat, yaitu ibu Won-soo harus tinggal di luar negeri. Dan dari sinilah, kehidupan bak neraka Won-soo pun dimulai. Di malam itu, Won-soo pun mabuk karena lelah dengan kepura-puraannya. So Du-yong yang telah memahami kepura-puraan Won-soo pun terus mengawasi Won-soo sebagai pengawal. Bahkan di malam itu, Won-soo mulai meracau dan mengajak Du-yong tidur bersama. Di luar, suaminya pun menggedor pintu kamar Won-soo yang hendak meminta maaf karena merasa bersalah. Namun Pak Park mengatakan, jika Won-soo mungkin saja telah tertidur karena baru saja mabuk berat. Dan di malam itu, hujan turun dengan sangat deras. Seakan-akan, hujan tengah menutupi kesedihan Won-soo. Entah apa yang telah terjadi antara Won-soo dan Du-yong pada malam itu. Namun, kedatangan Du-yong di Wine Group bertujuan untuk mencari tahu pelaku pembunuh sahabatnya yang ada kaitannya dengan Wine Group. Singkat cerita, mereka semua pun kembali ke Korea. Dan untuk pertama kalinya, Du-yong memasuki istana Wine Group. Di sini, Pak Park pun menjelaskan sistem keamanan dan cara kerja di Wine Group. Sebenarnya, Du-yong hendak menanyakan alasan Pak Park memberi uang banyak kepada bos kasino di Manila. Namun hal itu ia urungkan. Pak Park pun mengatakan, jika ia masih menyesali karena sebagai senior polisi, ia tidak bisa mengungkapkan alasan kematian sahabat Du-yong pada saat itu. Ternyata, menurut rekan Du-yong, terdapat rahasia besar di balik Wine Group, di mana saat kematian Pak Kim atau ayah dari Yongkook yang memiliki rahasia besar. Pak Kim sangat mempercayai Won-soo atau menantunya. Mungkin saja, karena hal itulah, rekan Du-yong dibunuh. Akhirnya, Du-yong mengetahui alasan mengapa rekannya dibunuh. Hal ini bisa jadi karena rekannya tengah menelusuri penyebab kematian Pak Kim. Du-yong kemudian pergi menemui Won-soo dan mengatakan jika Won-soo saat ini tengah dalam bahaya. Karena orang yang berniat ingin membunuh Won-soo pasti akan melakukan rencana itu lagi. Namun, Du-yong mengatakan jika ia akan melindungi Won-soo. Selain itu, pembunuh rekannya dahulu pasti orang yang sama yang hendak membunuh Won-soo. Namun, Won-soo tidak begitu mudahnya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Du-yong. Kehadiran Du-yong saja telah membuatnya tidak nyaman. Namun, Du-yong tetap meminta Won-soo untuk lebih berhati-hati. Di mana 2 tahun yang lalu, sebelum kematian rekannya yang bernama Jo-hyuk, Du-yong dan Jo-hyuk diberi tugas rahasia oleh kepala polisi. Du-yong mendapat tugas untuk menjaga presiden. Sedangkan Jo-hyuk mendapat tugas untuk menelusuri dana taktis dari seorang konglomerat yang tak lain adalah milik Wine Group di Manila. Bersamaan dengan itu, Jo-hyuk juga tengah menelusuri terkait kematian pimpinan dari Wine Group. Saat itu, Jo-hyuk merasa jika semua seperti kebetulan. Mungkin saja, kematian pimpinan Wine Group disebabkan karena pencucian uang tersebut. Namun ternyata, Jo-hyuk harus tewas sebelum tugasnya selesai. Bahkan, penelusuran terkait kematian Jo-hyuk tiba-tiba dihentikan oleh kepala polisi. Setelah itu, Won-soo pergi ke kantornya. Di sana, ia bertemu dengan kakaknya yang juga bekerja di Wine Group. Won-soo mengatakan, jika yayasannya akan ia ubah menjadi organisasi internasional. Setelah itu, ia akan berhenti mencuci uang dari Wine Group. Kakaknya yang mendengar hal itu pun panik, dan mengatakan jika hal itu tidak akan mudah. Kemudian, Won-soo pun pergi menemui selingkuhan suaminya. Dan ternyata, anak dari Jang Tra adalah anak hasil selingkuhannya dengan Kim Yongkook. Ternyata, suami Won-soo telah lama selingkuh dengan Jang Tra. Dan selama itu juga, Won-soo telah mengetahuinya. Won-soo kemudian mengatakan, jika ia ingin Jang Tra untuk pergi ke Swiss bersama dengan anaknya.
Jang Tra pun marah dan mengatakan, jika Kim Yong-kuk sebenarnya tidak menyukai Wan-su. Kim Yong-kuk sengaja mendekati Wan-su, karena dahulu ia terlibat suatu kasus. Dikarenakan Hwain Group ingin menutupi kasus tersebut, Kim Yong-kuk harus menikah dengan seseorang yang memiliki citra baik demi menutupi kasus tersebut. Kim Yong-kuk akhirnya menemukan sosok Wan-su yang saat itu terkenal dengan malaikat amal. Di malam harinya, Wan-su mengatakan kepada suaminya untuk segera mengirim Jang Tra dan anaknya pergi ke Swiss. Namun, Kim Yong-kuk tidak memberi keputusan apapun. Wan-su pun kesal, karena hal sepele saja, Yong-kuk tidak bisa memberi keputusan. Hal itu semakin rumit saat ibu mertuanya hendak mengadakan sesi foto keluarga. Di sini, mertuanya hendak memasukkan Junhae atau anak Jang Tra yang selama ini disembunyikan untuk gabung bersama mereka. Mertuanya ingin, jika Junhae menggantikan posisi anak Wan-su yang telah meninggal dunia. Hati Wan-su semakin sakit saat kamar putranya harus diberikan kepada anak selingkuhan suaminya. Bahkan, semua barang milik putranya pun dikeluarkan dan diganti dengan barang-barang milik Junhae. Wan-su kesal dan mengatakan kepada salah satu pelayan di situ, jika ia akan pergi dalam beberapa hari dan tidak akan bisa dihubungi. Pelayan itu kemudian menghubungi Du Yong untuk menjaga Wan-su. Saat itu, Du Yong mengejar mobil yang dikendarai oleh Wan-su, di mana saat itu Wan-su hampir saja menabrak mobil. Setelah itu, Du Yong langsung duduk di samping Wan-su dan hendak menemani serta menjaga Wan-su. Di sini, Wan-su pergi ke pantai dan menelusuri sepanjang pantai dengan diam. Setelah selesai, Wan-su mengatakan kepada Du Yong, jika ia masih belum percaya tentang misinya terkait grup Hwain. Wan-su ingin, jika Du Yong menunjukkan bukti-buktinya. Setelah itu, Wan-su meminta Du Yong untuk mengantar Wan-su pergi ke vilanya. Sesampai di villa, ia melihat suaminya yang telah menunggu Wan-su. Kim Yong-kuk pun tahu, jika Wan-su tengah galau, Wan-su pasti pergi ke villa tersebut. Kim Yong-kuk mengatakan, jika saat ini, ia ingin memiliki anak lagi bersama dengan Wan-su. Wan-su yang mendengar hal itu pun menjadi kesal dan mengatakan jika ia telah mengetahui alasan mengapa dahulu Kim Yong-kuk menikahinya. Yong-kuk dengan tenang menjawab, jika hal itu memang benar. Namun, seiring berjalannya waktu, Yong-kuk pun benar-benar jatuh cinta kepada Wan-su. Kemudian, Yong-kuk berusaha memaksa Wan-su untuk berhubungan dengannya. Dari luar jendela, Du Yong melihat Yong-kuk tengah memaksa Wan-su. Du Yong pun langsung bergegas masuk dan menahan Yong-kuk. Du Yong mengatakan, jika Yong-kuk memaksa Wan-su, maka akan bermasalah jika Wan-su terluka. Karena kesal hasratnya tak terpenuhi, Yong-kuk pun akhirnya meluapkan hasratnya kepada wanita lain. Di pagi harinya, Jang Tra yang sudah terbiasa melihat Yong-kuk sering berhubungan dengan wanita asing pun membangunkan wanita itu dan mengaku jika dirinya adalah istri kedua Yong-kuk. Jang Tra kemudian meminta wanita itu untuk pergi dari rumah tersebut. Di sini, Jang Tra hendak menanyakan kepada Yong-kuk, apakah ia ingin punya anak lagi dengannya atau tidak. Namun, Yong-kuk kesal dan tidak menjawab perkataan Jang Tra. Di sisi lain, Du Yong mengunjungi salah satu perusahaan anak cabang dari Hwain Group, di mana perusahaan tersebut merupakan tempat berlatih bela diri para calon pengawal Hwain Group. Pak Park pun meminta Du Yong untuk melatih anak-anak baru sekaligus menunjukkan kebolehannya dalam bidang bela diri. Tentu saja, Du Yong dengan lihainya menunjukkan skillnya yang sangat mumpuni. Setelah itu, ia berbincang berdua dengan Pak Park. Du Yong menanyakan berapa lama Pak Park bekerja di Hwain Group. Pak Park pun langsung mengerti tujuan Du Yong menanyakan hal itu. Di mana Du Yong pasti penasaran dengan Junhae yang ikut serta dalam sesi foto keluarga. Du Yong juga sempat menanyakan alasan kematian pimpinan Hwain Group. Namun, Pak Park tidak banyak menjawab pertanyaan dari Du Yong. Tanpa sepengetahuan Pak Park, Du Yong telah menelusuri terkait kematian pimpinan Hwain Group. Di sini, Du Yong menyadari, jika pimpinan Hwain Group tidak meninggal di istana Hwain Group, melainkan meninggal di tempat lain. Setelah mengetahui tentang kebenaran yang disembunyikan oleh Hwain Group, Du Yong pun bergerak mencari bukti yang lain. Du Yong kemudian diam-diam masuk ke ruang pengawasan CCTV dan menyalin rekamannya. Di sini,
Duyong hampir saja ketahuan pengawal yang lain. Setelah itu, Duyong dipanggil oleh Kim Yong-kuk. Yong-kuk merasa tidak terima, karena pengawal seperti Duyong ikut campur dengan urusannya. Duyong menjawab, jika keselamatan keduanya adalah prioritas bagi Duyong. Untungnya, Kim Yong-kuk memahami hal itu. Kim Yong-kuk meminta Duyong untuk tidak terlalu keras kepadanya. Di malam harinya, Duyong tengah menelusuri rekaman yang telah ia salin. Di sini, ia melihat jika Pak Park tengah memasukkan uang senilai 1 miliar bersama dengan Kim Yong-kuk. Kim Yong-kuk meminta Pak Park untuk segera menyelesaikannya. Duyong pun mulai curiga dengan hal tersebut. Sedangkan di sisi lain, pimpinan Park atau mertua Wan-su berniat ingin memecat Wang-su dari yayasannya. Ia kemudian meminta Pak Han atau sekretarisnya untuk membuat Wan-su pelan-pelan mengundurkan diri. Wan-su yang mengetahui jika dirinya diminta untuk mengundurkan diri pun akhirnya membuat balasan. Ia memberitahu media jika suaminya telah berselingkuh. Bahkan, sang suami sampai memiliki seorang anak haram dari hasil perselingkuhan. Setelah artikel itu keluar, Hwain Group pun langsung mendapat masalah. Dikarenakan hal itu membuat citra Hwain merosot. Jang Tera dan ibunya pun ketakutan, karena ia tidak berani keluar rumah. Semua orang telah mengetahui jika selingkuhan suami Wan-su adalah Jang Tera. Sementara itu, mertua Wan-su langsung membuat rapat darurat. Dikarenakan, berita tersebut telah menjadikan 5 saham anak perusahaan Hwain Group anjlok. Dan saat ini, semua media tengah bersimpati kepada Wan-su. Wan-su kemudian merencanakan untuk membuat konferensi pers. Sang mertua yang mengetahui hal itu berusaha menahan Wan-su dengan menghadirkan seorang menteri. Namun, Wan-su diam-diam pergi dengan dibantu Duyong. Saat di konferensi pers, Wan-su mengatakan jika anak itu bukanlah anak haram hasil perselingkuhan suaminya, melainkan anak dari ayah mertuanya atau adik iparnya. Semua orang pun terkejut mendengar hal itu, terutama mertuanya dan juga Jang Tera sendiri. Saat sampai di rumah, mertua Wan-su jelas memarahi Wan-su karena tindakannya. Namun menurut Wan-su, hanya itulah satu-satunya cara terbaiknya. Mertuanya justru menghina Wan-su dan mengatakan jika ia telah salah memilih menantu. Ia ingin Wan-su segera keluar dari Hwain Group dan tidak menyusahkan dirinya. Namun sayang, Wan-su telah lama berkecimpung di Hwain Group, sehingga semua orang mengetahui jika Wan-su lah titik penting di Hwain Group. Bahkan, jika mertuanya tetap memaksakan dirinya untuk mengundurkan diri, ia akan memberitahu seluruh dunia terkait rahasia besar yang ada di Hwain Group. Ia ingin ibu mertuanya lah yang tidak ikut campur dengan urusannya. Karena sebentar lagi, Wan-su ingin mengembangkan yayasannya ke tahap internasional dan mengelola keuangan dengan transparan. Wan-su tidak ingin lagi mencuci uang milik ibu mertuanya. Beberapa hari kemudian, Jang Tera dan putranya datang ke istana Hwain serta akan tinggal di Hwain. Dikarenakan saat ini, status Junhe bukan lagi sebagai anak Yong-kuk, melainkan anak tiri pimpinan Park. Di sini, Wan-su pun menunjukkan kamar gundik Jang Tera dan putranya. Awalnya, Jang Tera tidak tahu apa itu arti gundik. Sampai saat ia bertanya kepada ibunya dan mengetahui jika gundik adalah seorang selingkuhan yang melahirkan anak haram. Jang Tera pun kesal setelah mengetahui hal itu. Wan-su kemudian meminta Jang Tera untuk tidak menampakkan diri, karena posisinya saat ini adalah seorang gundik. Malam harinya, Wan-su melampiaskan rasa kesalnya dengan berlari. Di sini, ia ditemani oleh Duyong. Duyong pun menanyakan alasan Wan-su, yang sampai dengan saat ini berusaha melindungi sesuatu, sampai-sampai ia harus tersakiti seperti sekarang. Wan-su kemudian bercerita, di saat setelah anaknya meninggal dan sebelum ayah mertuanya meninggal. Sang ayah mertua sempat berbicara berdua dengan Wan-su. Ayahnya meminta Wan-su untuk tidak bercerai dengan Yong-kuk. Meski ayahnya juga tahu jika Wan-su sangat ingin bercerai. Dikarenakan sang ayah ingin Wan-su menjaga yayasan yang telah ia bangun, ayah mertuanya tidak ingin jika yayasan tersebut justru disalahgunakan oleh istri dan anaknya. Kemudian, Duyong mengatakan, jika pimpinan Hwain Group atau ayah mertua Wan-su tidak meninggal di istana Hwain, melainkan
meninggal di tempat lain. Dan saat ini, Du Yong memiliki buktinya. Wan Su yang mendengar hal itu pun kaget, karena yang ia tahu, jika ayah mertuanya meninggal karena serangan jantung dan meninggal di istana utama Huayin Group. Du Yong juga mengatakan, jika rekannya meninggal karena ia mengetahui hal tersebut. Ia pun yakin, jika orang yang membunuh Ji Hyuk adalah orang yang sama dengan orang yang membunuh pimpinan Huayin Group, di mana pembunuh itu adalah pembunuh bayaran yang diminta oleh salah satu orang yang ada di Huayin Group. Di keesokan harinya, keluarga Kim Yong-kuk tengah mengadakan suatu pesta. Saat itu, ibu mertuanya membeli sebuah anggur yang sangat mahal untuk ia berikan kepada menantu keduanya dengan dititipkan Wan Su. Dan saat Wan Su hendak memberikan anggur itu, ia berpura-pura menjatuhkannya karena malas menerimanya. Setelah itu, Wan Su pun datang ke acara pembukaan cabang yayasan yang baru. Di sana, Wan Su tidak sengaja memakai baju yang sama dengan ibu mertuanya. Di sini, mereka pun terpaksa harus menunjukkan kedekatan di antara keduanya. Malam harinya, ibu mertua Wang Su pun melampiaskan kekesalannya dengan melawan semua pengawal. Tentu saja, para pengawal hanyalah berpura-pura kalah. Berbeda dengan Du Yong. Pimpinan Park justru merasa kagum dengan wangi Du Yong yang menurutnya terkesan manis. Du Yong kemudian merendah dan mengatakan, jika dirinya hanyalah mantan polisi yang besar di keluarga sederhana. Setelah itu, Kepala Park pun memiliki ide supaya Wan Su tidak lagi membantah ucapannya. Ia mengajak Wan Su bertemu dan mengatakan kepada Wan Su, jika selama 10 tahun terakhir, Wan Su belum mengunjungi ibunya. Tanpa Wan Su ketahui, ibunya saat ini berada di rumah sakit jiwa dan hampir saja sekarat. Jika semua orang tahu, Wan Su telah menelantarkan ibunya di rumah sakit jiwa, maka Wan Su akan ada di situasi yang sulit. Ibu mertuanya ingin Wan Su pergi ke rumah sakit jiwa untuk menjaga ibunya di saat-saat terakhirnya. Setelah itu, Wan Su pun pergi ke rumah sakit jiwa dengan diantar kakaknya. Menurut kakaknya, saat ini ibunya tidak lagi mengenali wajah anak-anaknya. Saat Wan Su sampai di rumah sakit jiwa, Wan Su mengatakan, jika tempat itu justru terlihat seperti penjara. Baru sebentar Wan Su masuk ke dalam kamar ibunya, Du Yong mendengar dari luar, jika Wan Su berteriak dan memanggil-manggil nama ibunya. Saat Wan Su masih kecil, ia rela membela ibunya supaya sang ibu tidak bertemu dengan orang penagih hutang. Wan Su pun rela dipukuli oleh para penagih hutang itu demi ibunya. Kemudian, saat Wan Su berada di dalam kamar ibunya, sang ibu mengira jika Wan Su adalah orang lain. Ibunya meminta Wan Su untuk memanggilkan putrinya. Menurut ibunya, Wan Su saat ini tengah berada di Amerika dan menjadi seorang pegolf profesional. Ia ingin meminta maaf kepada putrinya dan berjanji tidak akan berjudi lagi. Dan setelah itu, ibunya Wan Su meninggal dunia. Wan Su merasa menyesal karena ia belum sempat meminta maaf kepada ibunya. Setelah itu, Wan Su pun pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, ibu mertuanya telah menunggu kedatangan Wan Su. Ia mengatakan, jika ia ingin mengajak Wan Su pergi ke Tiongkok untuk rapat terkait yayasan, di mana mertuanya ingin memberikan yayasan tersebut kepada anak keduanya. Namun, Wan Su menolak hal itu karena saat ini, ia tengah berduka. Mertuanya pun tidak terima, ia malah mengancam Wan Su. Jika Wan Su tidak mau mengikuti permintaannya, ia bisa saja mengurung Wan Su dan juga kakaknya, dan menjadikan mereka meninggal seperti ibunya Wan Su. Akhirnya, mau tidak mau, Wan Su pun menuruti permintaan ibu mertuanya dan tidak ikut pemakaman ibunya yang hanya dihadiri oleh kakaknya. Setelah acara kremasi, kakak Wan Su pun membawa abu ibunya. Dan dari kejauhan, ternyata terdapat seorang wartawan yang tengah mencari tahu terkait hal tersebut. Sedangkan di sisi lain, Wan Su yang tengah ikut dalam rapat yayasan dan juga adik iparnya untuk bertemu dengan duta besar Tiongkok. Setelah selesai rapat, Wan Su meminta Du Yong untuk mengantarnya pergi ke suatu tempat untuk membawa abu ibunya. Ia juga meminta Du Yong untuk tidak memberitahu siapapun terkait kepergiannya. Kemudian, Du Yong pun mematikan alat pelacak dan juga ponsel mereka berdua. Hal itu membuat Pak Park dan pengawal lain panik. Suami Wan Su pun ikut panik dan meminta para pengawal lain untuk mencari tahu keberadaan Wan Su.
Di sisi lain, Wansu ternyata pergi ke rumah masa kecilnya bersama dengan ibunya. Sebelum acara pemakaman, Duyong memberi pita kecil di rambut Wansu sebagai tanda keluarga yang tengah berduka cita. Duyong juga memakai tanda di bajunya, yang berarti orang yang kenal dengan keluarga duka. Wansu kemudian duduk di teras sambil mengingat masa lalunya bersama ibu dan putranya yang telah tiada. Duyong kemudian mendekati Wansu dan memeluk Wansu. Duyong membolehkan Wansu menangis di pundaknya sejadi-jadinya karena saat ini ia tengah berduka. Dan tanpa mereka sadari, dari kejauhan terdapat seseorang yang tengah memotret Wansu dan juga Duyong. Setelah itu, Wansu pun pergi ke tengah lautan dan membuang abu ibunya. Di sana, ia pun memaafkan semua kesalahan ibunya. Namun, ia tidak memaafkan orang yang telah mengurung ibunya, namun tidak memberitahunya sama sekali. Dan orang itu adalah mertuanya sendiri. Ternyata, mertuanya lah yang menyuruh orang untuk membuntuti Wansu dan Duyong pergi. Setelah Wansu sampai rumah, semua orang pun panik. Suami Wansu juga langsung menghajar Duyong karena telah membawa pergi Wansu. Yongku pun seketika itu langsung memecat Duyong. Sementara ibu mertua Wansu tengah memarahi Pak Park yang telah memasukkan sosok Duyong ke dalam Hwain Group. Walaupun ia kesal, ia masih penasaran dengan Duyong dan meminta Pak Park untuk tidak memecatnya dahulu. Kim Yongku kemudian menemui ibunya. Di sini ibunya mengatakan, jika ia kesal dengan menantunya yang tidak mau memberikan yayasan kepadanya. Di mana di dalam Hwain Group terdapat rahasia besar, mulai dari pencucian uang dan lain sebagainya. Menurutnya, salah satu cara supaya Wansu tidak mengungkapkan hal itu kepada semua orang bukanlah dengan sebuah perceraian, melainkan kematian Wansu. Di sini, ia pun bertekad ingin membunuh Wansu. Sedangkan di sisi lain, Wansu datang ke kamar Duyong. Duyong pun langsung menarik tangan Wansu untuk masuk ke dalam kamarnya. Di sini, Duyong langsung mengungkapkan perasaannya dan meminta Wansu untuk jadi kekasihnya. Duyong tidak ingin jika Wansu menanggung kesedihannya seorang diri. Di sini, Wansu tidak menolak permintaan Duyong. Kedatangan Wansu ke kamar Duyong adalah untuk mengatakan jika Duyong orang satu-satunya yang akan ia percaya untuk meluapkan isi hatinya. Namun, Wansu meminta Duyong untuk memperlihatkan bukti jika orang yang membunuh rekannya dan juga orang yang hendak membunuhnya ada di dalam Hwain Group. Kemudian, Duyong memperlihatkan CCTV terkait kematian pimpinan Hwain atau ayah mertua Wansu yang berada di tempat lain. CCTV tersebut merupakan pemberian Ji Hyuk sebelum Ji Hyuk meninggal dunia. Dan saat ini, seseorang pasti tengah mengincar kematian Wansu. Wansu pun menjadi penasaran dengan motif si pembunuh yang mengincar pimpinan Hwain Group dan juga mengincar Wansu. Di malam harinya, Duyong pun pergi ke suatu kasino untuk mencari bukti lain terkait kematian rekannya dan juga kematian pimpinan Hwain. Namun saat sampai di sana, pemilik kasino enggan bertemu dengan Wansu. Pemilik kasino pun menghubungi Pak Park dan memberitahukan hal itu. Hingga akhirnya Pak Park mengetahui jika Duyong tengah menyelidiki sesuatu. Sedangkan di sisi lain, Wansu pun kembali menjalani pekerjaannya sehari-hari untuk meningkatkan yayasannya. Ia mengatakan kepada kakaknya, jika ia ingin membatalkan rencana adik iparnya untuk bekerja sama dengan Tiongkok dan menjadikan rencana mertuanya berantakan. Sementara itu, Pak Park memanggil Duyong ke ruangannya. Di sana ia menanyakan alasan Duyong pergi ke kasino. Menurut Duyong, Pak Park memiliki hubungan baik dengan mereka, dan ia mengetahui jika Pak Park memberikan uang yang sangat banyak kepada pemilik kasino. Menurut Duyong, Pak Park telah membayar orang untuk menjadi pembunuh bayaran. Mendengar hal itu, Pak Park kecewa dengan penilaian Duyong. Pak Park mengatakan, jika ia memberikan uang itu kepada pemilik kasino untuk mencuci uang milik suami Wansu. Dan hal itu adalah hal yang sudah biasa ia lakukan. Pak Park kemudian mengatakan, jika kematian pimpinan Hwain Group atau mertua Wansu karena baru saja berhubungan seks dengan wanita di luar sana. Dan untuk menutupi rumor buruk, keluarga Hwain pun mengatakan jika pimpinan Hwain meninggal karena serangan jantung. Pak Park pun menegur Duyong, jika kehidupan orang kelas atas dan kehidupan mereka sangat berbeda. Apalagi, Duyong sampai menuduh dirinya menyewa seorang pembunuh bayaran. Dan saat ini,
Pak Park tidak akan lagi melindungi posisi Duyong, karena apapun itu tidak akan membuat Duyong berubah. Pak Park kemudian meminta Duyong untuk mengundurkan diri dan bermain polisi-polisian. Di malam harinya, Wan-su mengajak Duyong makan bersama. Ia mengatakan kepada Wan-su terkait pendapat Pak Park atas kematian Ji Hyuk dan juga pimpinan Hwain Group. Ternyata, hal itu ia gunakan sebagai umpan. Karena, jika Pak Park ikut dalam kasus tersebut, otomatis, Duyong juga akan diincar kematiannya. Duyong rela diincar demi bisa menemukan titik jelas terkait semua kasus yang menurutnya janggal. Sembari mencari tahu kebenaran tersebut, Duyong tetap bekerja seperti biasa. Saat itu, Wan-so tengah melakukan pemotretan terkait suatu kosmetik. Dan saat videonya diunggah, kosmetik yang ia tawarkan pun seketika habis terjual. Hal itu adalah sebuah bukti jika pengaruh Wan-su sangat besar. Namun, mertuanya tetap tidak menyukai Wan-su karena telah menggagalkan bisnis putra keduanya dengan duta besar Tiongkok yang juga bisnis kosmetik. Setelah itu, Wan-so pun pergi menemui mertuanya yang mana pada saat itu terdapat adik ipar dan juga istrinya. Di sini, Jion atau istri adik iparnya hendak protes kepada Wan-su karena telah menggagalkan bisnis suaminya. Jion mengatakan Wan-su adalah seorang pegolf rendahan, di mana dahulu ia sebenarnya hendak dijodohkan dengan Yongkook. Namun, karena Yongkook mendapat kasus, ia pun harus menikah dengan adik Yongkook yang tidak bisa apa-apa. Adik iparnya kemudian meminta Wan-su untuk memohonkan duta besar Tiongkok mengeluarkan BPOM dari kosmetik milik adik ipar Wan-su. Namun, Wan-su bisa saja menuruti permintaan itu, asalkan mereka meminta dengan sopan. Mereka pun kesal dengan Wan-su karena Wan-su justru terlihat seakan melawan mereka. Wan-su memang sengaja melakukan hal itu, dan ia ingin melakukan yang terbaik. Suatu hari, saat Wan-su selesai bertemu dengan anak didik yayasannya, ia pun pulang bersama Duyong dan seorang pengawal lain. Di tengah jalan, mereka diikuti dengan sebuah drone pengontrol bom. Untungnya, Duyong segera menyadari hal itu. Duyong pun berusaha untuk menghindari bom yang mengincar mereka. Dan saat itu, terdapat satu drone yang berhasil masuk melalui bawah mobil dan meledakkan bom tersebut. Ternyata orang yang mengontrol drone itu adalah salah seorang pengawal di istana utama yang bernama Lee Jin. Untungnya, Duyong masih sadar dan langsung menyelamatkan Wan-su. Saat tengah membawa Wan-su menjauhi tempat tersebut, tiba-tiba, mobil mereka meledak hingga beberapa serpihan ledakan mengenai tubuh Duyong. Di sini, Duyong pun langsung terjatuh tak berdaya. Berita terkait Wan-su yang menjadi incaran pembunuhan pun langsung heboh di media. Sementara itu, Wan-su dan Duyong dibawa ke rumah sakit terdekat. Beruntungnya, Wan-su dan Duyong berhasil selamat. Lee Jin pun terlihat kecewa saat mengetahui jika Duyong selamat. Kemudian, ia berniat untuk membunuh Duyong saat Duyong dipindah ke ruang rawat. Namun aksinya gagal, karena di ruangan itu diawasi CCTV. Jin kemudian melaporkan kepada seseorang jika misinya gagal. Di sisi lain, Wan-su pun sadar. Ia pun panik dan menanyakan keadaan Duyong. Karena saat ini, ia mengingat jika pada saat itu, Duyonglah yang menyelamatkan dirinya. Kim Yong-kook yang sedari tadi menunggu Wan-su sadar pun merasa kecewa karena orang yang pertama kali Wan-su cari bukan dirinya, melainkan Duyong. Sementara itu, kepala polisi pergi ke istana Hwain. Ia tengah menelusuri terkait teror yang dialami oleh Wan-su. Dikarenakan hal ini pernah terjadi dan berkaitan dengan ISIS, maka kepala polisi juga tengah mencari tahu hal itu, karena tentunya akan berpengaruh dengan urusan negara. Sementara saat di luar, Pak Han yang merupakan sekretaris Hwain mengatakan, jika para polisi diminta untuk tidak mencari tahu pelakunya. Karena, saat Wan-su mendapat teror, nama Wan-su justru menjadi naik, dan saham Hwain Group juga ikutan naik. Kepala polisi pun berpura-pura memahami perkataan Pak Han. Namun sebenarnya, ia merasa curiga dengan Pak Han yang terlihat sangat aneh. Di sisi lain, Pak Park pun kembali diberikan tugas untuk membawa uang untuk dibawa ke kasino. Pak Park pun menjadi teringat akan ucapan Duyong terkait pembunuh bayaran. Pak Park pun ikut penasaran, apakah uang itu merupakan uang kotor, atau uang untuk menyewa pembunuh bayaran.
Di sisi lain, Pak Han tengah berbicara berdua dengan Ibu Park. Ibu Park tengah merasa khawatir dengan anak keduanya yang keras kepala dan serakah. Setelah itu, Pak Han pun pergi menemui Yung Min. Yung Min mengatakan, jika ia tidak terima jika Wan Su atau kakaknya tidak meminta maaf kepada mereka. Namun menurut Pak Han, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Istri Yung Min mengatakan, jika ia tidak terima, seorang pegolf rendahan merendahkan martabat mereka. Pak Han heran, mengapa mereka semua justru mementingkan egonya sendiri. Menurut Pak Han, Yong Min seharusnya menerima yayasan yang diberikan ibunya. Namun, Yong Min masih menolak hal itu, dan menganggap ibunya hanya mementingkan kakaknya saja. Yong Min juga kesal dengan Pak Han, karena Pak Han berani memerintah dirinya. Karena menurut Yong Min, Pak Han hanyalah seorang pengacara keluarga. Ternyata, dahulu Pak Han jugalah yang mengatur terkait pernikahan Yong Min dan juga Yong Kuk. Di sisi lain, Wan Su yang telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit pun mencoba menjenguk Du Yong terlebih dahulu. Ia merasa kasihan dengan Du Yong yang mengalami luka parah karena telah menyelamatkan dirinya. Saat itu, Wan Su mengatakan, jika ia tak tahu bagaimana caranya agar ia bisa balas budi kepada Du Yong. Wan Su juga mengatakan, jika saat ini, ia telah mempercayai Du Yong. Kemudian mereka berdua pun berpelukan. Di sini, Wan Su mengatakan jika Du Yong tidak boleh lagi membahayakan dirinya sendiri. Sesampai di rumah, Wan Su pun kembali bertemu dengan ibu mertuanya. Ibu mertuanya mengatakan, jika tahun ini Wan Su benar-benar sial, karena ia sudah 2 kali mendapat serangan. Ibu Park pun meminta Wan Su untuk bersikap lebih baik dan setidaknya menghormati Jang Tera. Ternyata, Jang Tera juga hendak investasi di bisnis Yung Min yang bekerja sama dengan Duta Besar Hong Kong. Setelah itu, Wan Su pun pergi menemui kakaknya. Ia memaksa kakaknya untuk memberinya buku besar Huain Group. Menurut kakaknya, buku besar Huain Group ada 2. Yang satu telah diubah menjadi buku pajak yang saat ini ia pegang. Dan satunya lagi dibawa oleh Pak Han. Di sini, kakaknya mengetahui rencana Wan Su yang ingin balas dendam. Namun, kakaknya mencegah Wan Su, dan mengatakan jika hal itu akan sangat membahayakan mereka. Malam harinya, Ibu Park pergi ke rumah Pak Han dengan membawa minuman. Ternyata, Kim Yong Kuk telah mengetahui sejak lama, jika ibunya berselingkuh dengan pengacara keluarganya. Bahkan, saat Yong Kuk masih kecil, ia pernah memergoki ibunya tidur dengan Pak Han. Sementara itu, Pak Park pergi menemui Du Yong karena merasa khawatir dengan keadaan Du Yong. Pak Park takut, jika kejadian yang dialami Jo Hyuk akan kembali dialami oleh Du Yong. Pak Park meminta Du Yong untuk berhenti saja menjadi pengawal Huain Group. Malam harinya, Wan Su memberitahu Du Yong, jika ia ingin mengambil buku besar Huain yang ada di tangan Pak Han. Menurutnya, buku besar itu merupakan kunci terkait penelusurannya. Setelah itu, Du Yong pun pergi ke pavilion setelah Pak Han pergi. Di sini, Du Yong menyadari, jika pavilion tersebut tidak dipantau CCTV. Dan bisa jadi, semua perlakuan ilegal pasti terjadi di pavilion itu. Namun, untuk bisa masuk pavilion, Du Yong harus bisa menjinakkan anjing yang berjaga, dan membuka kunci pavilion dengan sidik jari Pak Han. Namun, karena Du Yong sangat cerdas, ia menggunakan bekas sidik jari Pak Han yang tertempel di gelas, dan membuat sarung tangan dengan teknologi canggih, yang dapat membuat sidik jari palsu, supaya bisa masuk pavilion milik Pak Han. Namun, Du Yong ketahuan oleh Li Jin. Li Jin pun langsung menghubungi Pak Han. Pak Han yang mengetahui hal itu pun langsung bergegas pergi ke pavilion dan mengecek semuanya. Di sini, ia melihat jika semua barangnya masih utuh. Namun, saat ia melihat tumpukan kardus yang berisi buku besar terlihat kosong. Dan sudah pasti, jika buku besar tersebut telah dibawa pergi oleh Du Yong. Du Yong kemudian membawa buku itu ke kantor Wan Su. Namun, belum sempat menyimpannya, datanglah orang-orang dari kejaksaan dan mengatakan jika mereka hendak menyita yayasan. Bahkan, kakak Wan Su pun ditangkap dan akan ditahan. Pihak kejaksaan datang ke kantor Yayasan Wan Su dan menangkap kakak Wan Su dengan tuduhan penggelapan. Melihat hal itu,
Wansu pun semakin bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Di sini, Duyong pun menenangkan Wansu dan berusaha menghiburnya. Pak Han pun mengetahui dalang dibalik penangkapan kakak Wansu, di mana dalangnya adalah Yungmin, adik ipar Wansu. Pak Han pun mendatangi Yungmin dan memarahi Yungmin atas tindakan gegabahnya. Menurut Pak Han, Yungmin tidak berpikir secara matang-matang dalam melakukan suatu tindakan. Setelah itu Pak Han pergi ke kantor kejaksaan untuk mengurus masalah Yunsu. Sesampai di kantor kejaksaan, Yunsu justru tersenyum kepada Pak Han, karena sebenarnya ia mengetahui siapa yang telah melaporkan dirinya. Yunsu justru merasa tenang dan tidak takut dengan hukuman yang akan ia dapatkan. Karena sejatinya, ia tidak bersalah. Bahkan, semua rahasia terkait perusahaan Huain Group ada di tangannya. Setelah itu, Pak Han pergi untuk menemui pimpinan Park atau mertua Wansu. Ibu Park merasa khawatir dengan ditangkapnya Yunsu. Rahasia besar milik Huain Group akan terbongkar. Namun Pak Han menenangkan Ibu Park. Jika saat ini yang akan disalahkan hanya Yunsu saja. Setelah itu, mereka berdua memanggil Wansu. Ibu Park menanyakan kepada Wansu, apakah Wansu memiliki hubungan khusus dengan pengawalnya. Pak Han juga memberikan foto Wansu dengan Duyong yang tengah bersama. Wansu pun merasa tersinggung dengan hal itu. Namun, ia berusaha tetap tenang. Wansu kemudian mengatakan, jika kebersamaan Wansu dengan Duyong pada saat itu adalah hal wajar. Karena pada saat itu, ia tengah dalam kondisi berduka. Dan di sini, Duyong hanya menenangkan dirinya. Jawaban yang diucapkan oleh Wansu pun bisa diterima dan masuk akal. Kemudian, Pak Han mengatakan, jika buku besar milik Huain Group yang ia simpan menghilang. Menurut saksi mata, Duyong telah masuk ke pavilion Pak Han, dan kemungkinan besar Duyonglah yang mengambilnya. Pak Han menanyakan kepada Wansu, apakah Wansu terlibat dengan perbuatan Duyong tersebut. Wansu kemudian menjawab, jika memang dirinya yang meminta Duyong mengambil buku besar tersebut. Namun, Wansu tidak akan membocorkan rahasia Huain Group. Karena, ia hanya ingin melihat data yang ada di buku besar, sebelum ia mengubah yayasan menjadi organisasi internasional. Ibu Park justru mengatakan, jika ia ingin membunuh Duyong karena telah mengetahui rahasia besar Huain Group, dan ia kesal, karena buku besar berada di tangan yang salah. Wansu kemudian mengatakan, jika ia mempercayai Duyong. Selain itu, ia juga mengancam ibu mertuanya, jika ia akan membunuh Duyong, maka rahasia Huain Group akan ia bocorkan ke semua media. Setelah itu, Pak Han bertemu dengan Duyong di halaman depan. Ia meminta Duyong, yang merupakan mantan anggota polisi, untuk mengembalikan barang yang bukan miliknya. Namun dengan tenang, Duyong menjawab, jika ia tidak akan mengembalikannya. Di malam harinya, Wansu pun kembali menemui Duyong. Di sini, Wansu mengatakan, jika ia kini kembali curiga dengan Duyong. Karena pada saat kejadian di Manila, ia diselamatkan oleh Duyong. Dan tiba-tiba, Duyong pun kembali hadir di hadapannya, dan malah menjadi pengawalnya. Di sini, Duyong memahami apa yang dirasakan Wansu. Duyong kemudian menjelaskan terkait isi buku besar tersebut, di mana seluruh dana taktis yang selama ini mereka urus, semuanya kembali kepada Ibu Park atau ibu mertua Wansu. Sedangkan kakak Wansu hanya menjadi kambing hitamnya saja. Wansu kemudian mengatakan, jika ia telah mengatakan kepada Pak Han dan juga ibu mertuanya, jika ia yang menyuruh Duyong mengambil buku besar tersebut. Duyong yang mendengar hal itu pun marah besar. Karena dengan tindakan itu, mereka pasti akan mengincar Wansu dan membunuh Wansu. Wansu justru mengatakan, jika ia tidak mengungkapkan hal itu, maka mereka akan mengincar Duyong dan membunuh Duyong. Ia tak ingin jika Duyong terluka. Di sisi lain, Jang Tera dan ibunya yang lelah, karena selalu dipandang sebelah mata oleh Huain Group, pun berencana untuk menyebarkan berita terkait penangkapan Yungsu atas penggelapan dana. Ia juga menyebarkan isu tentang retaknya hubungan keluarga Wansu dan sang suami. Ibu Park pun panik melihat berita itu. Pak Han kemudian memberi ide kepada Ibu Park, jika mereka harus membuat berita yang lebih heboh untuk menutupi kasus tersebut. Pak Han berencana,
untuk menyebarkan terkait perselingkuhan Wan-su dengan pengawalnya. Namun, Ibu Park justru ragu, karena ia takut jika Yongkook akan malu dengan hal itu. Pak Han meyakinkan Ibu Park dengan mengatakan, jika hal itu justru bisa menjadi alternatif cara, supaya Yongkook bisa mewarisi Hwain Group. Setelah itu, Ibu Park meminta Wan-su untuk pergi ke Busan dengan Yongkook untuk menghadiri resort baru. Ia ingin Wan-su berfoto bersama dengan Yongkook dan memberi donasi, supaya berita terkait perceraian mereka memudar. Namun, Wan-su diminta pergi terlebih dahulu. Karena Wan-su tidak tahu menahu tentang rencana ibu mertuanya, ia pun menyetujui hal itu. Di sini, Pak Han teringat saat sebelum Pak Kim meninggal dunia, di mana Pak Kim baru saja pulang dari Amerika dan baru saja membuat surat wasiat. Pak Han pun heran, mengapa Pak Kim harus pergi jauh ke Amerika hanya untuk membuat surat wasiat. Ternyata, Pak Kim tahu, jika Pak Han tidak bisa ia percaya. Pak Kim pun menyewa kuasa hukum di Amerika, supaya wasiatnya tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian, ia meminta untuk membacakan surat wasiat itu di hari jadinya ke-70. Entah ia masih hidup atau sudah meninggal. Dan sebentar lagi, hari jadi itu akan segera tiba. Ia kemudian menemui salah satu pengacara yang dipercayakan Pak Kim untuk menyimpan surat wasiat itu. Pak Han menanyakan terkait isi surat wasiat sebelum isinya dibacakan. Namun, karena wanita itu taat hukum, maka ia tidak ingin memberitahukan hal itu. Ia hanya memberitahu sedikit saja terkait isinya, di mana sebagian besar uang milik Pak Kim mengalir ke yayasan milik Wan-su. Setelah itu, Pak Han pun menghubungi Yung Min dan meminta Yung Min menerima saja pemberian yayasan tersebut. Awalnya, Yung Min tetap menolak hal itu. Namun Pak Han meyakinkan, jika saat ini uang milik Pak Kim, sebagian besar mengalir di yayasan tersebut. Dan dengan uang itu, Yung Min bisa melawan Yongkook. Di sisi lain, Wan-su dan Du-yong pun telah sampai di Busan. Di sana, Du-yong sempat membawa Wan-su ke pinggir pantai untuk menikmati udara segar. Di sini, Wan-su menikmati pemandangan pantai dengan diam. Hingga saat itu, syal yang dipakai Wan-su hampir saja terbang. Namun untungnya, Du-yong dengan sigap menangkap syal tersebut. Setelah itu, Wan-su pun memeluk Du-yong. Dan dari kejauhan, terdapat seseorang yang tengah mengintai dan memotret Wan-su dan juga Du-yong. Selain mencari bukti perselingkuhan Wan-su, orang itu juga ditugaskan oleh Pak Han untuk membunuh Wan-su. Dan di malam harinya, Wan-su mendapat kabar jika Yongkook tidak jadi hadir ke Busan karena ia masih rapat. Du-yong kemudian meminta Wan-su untuk istirahat. Tanpa sepengetahuan mereka, orang suruhan Pak Han ternyata diam-diam telah memasuki hotel Wan-su dan tinggal menunggu waktu untuk membunuhnya. Sedangkan di dalam hotel, Wan-su meminta maaf kepada Du-yong dan mengatakan jika mereka harus menahan cinta mereka. Ia ingin tidak ada perselingkuhan di antara mereka. Du-yong juga mengatakan jika ia akan menjaga Wan-su sebagai pria yang bermartabat. Du-yong juga ingin jika Wan-su tetap menjadi wanita yang bermartabat. Saat Du-yong tengah menjaga dari luar, pesuruh yang hendak membunuh Wan-su pun masuk ke kamar Wan-su. Untungnya, Du-yong sempat melihat bayangan orang di dalam kamar Wan-su. Ia pun langsung bergegas masuk ke dalam kamar Wan-su. Du-yong pun berusaha menyelamatkan Wan-su. Ia meminta Wan-su untuk segera pergi dari tempat tersebut. Sedangkan dirinya hendak melawan penjahat itu terlebih dahulu. Namun, saat Du-yong melawan orang itu, ia sempat kalah karena orang tersebut sangat ulet dalam berkelahi. Sampai saat Wan-su ditemukan dan orang itu bersiap membunuh Wan-su. Du-yong berlari dan berhasil menyelamatkan Wan-su. Di pagi harinya, saat Wan-su telah terbangun, ia membangunkan Du-yong. Ia merasa khawatir dengan keadaan Du-yong. Dan saat itu mereka berdua pun berciuman. Dan dari kejadian semalam, mereka berdua pun menjadi yakin jika keadaan mereka saat ini tengah dalam bahaya. Du-yong pun mengatakan jika ia berjanji akan terus menjaga Wan-su. Setelah itu, Kim Yongkook pun datang ke Busan. Ia kaget saat melihat kamar istrinya berantakan dan melihat pisau tertancap di pintu. Namun, Yongkook melihat jika istrinya tengah tertidur di kamar.
Ia kemudian duduk di dekat Wansu. Saat Wansu terbangun, Wansu menceritakan terkait kejadian semalam. Ia meminta Yongkook untuk mencari tahu siapa dalang di balik penyerangan tersebut. Singkat cerita, Wansu dan Yongkook pun menjalani sesi pemotretan. Mereka pun beradegan mesra, supaya rumor perceraian mereka pun mereda. Setelah sesi pemotretan, Wansu pun menanyakan kepada Yongkook, apakah Yongmin adalah anak haram. Karena perlakuan Ibu Park kepada Yongmin sangatlah berbeda. Dan ternyata hal itu memang benar. Bahkan, Yongkook juga mengetahui jika kematian ayahnya tidak di istana utama, melainkan meninggal setelah ia berhubungan badan dengan wanita lain. Di sisi lain, Ibu Park tengah kesal karena perawatan yang ia lakukan dengan menyuntikkan air kehidupan dari Swiss adalah sebuah penipuan, di mana air tersebut bukanlah air kehidupan dari Swiss. Air itu merupakan air garam yang mereka jual dengan harga 300 juta. Ibu Park pun sangat kesal dengan hal itu. Dan, untuk meluapkan kekesalannya, ia hendak merilis rumor jika menantunya selingkuh. Namun, dari foto yang mereka dapatkan, foto itu belum cukup kuat. Kemudian, Pak Han melihat Wansu kembali ke istana utama dengan sangat sehat dan bugar. Melihat hal itu, Pak Han pun merasa kecewa. Wansu dengan tenang mengatakan, jika ia hampir saja menangkap perampok tersebut. Wansu juga menekankan, jika hal itu adalah murni kesalahan Huain, karena membiarkan ia pergi tanpa pengawal. Setelah itu, Pak Han menemui Jin yang merupakan suruhannya untuk membunuh Wansu. Ia memarahi Jin karena telah gagal membunuh Wansu. Singkat cerita, berita terkait perselingkuhan Wansu dengan pengawalnya pun menyebar. Yongkook kemudian menemui ibunya, yang ia yakini sebagai dalang di balik semua ini. Ibunya mengatakan, jika ia tengah mencurigai menantunya yang diduga selingkuh dengan pengawalnya. Lagi pula, saat inilah adalah saat yang tepat untuk Yongkook bisa bercerai dengan Wansu. Namun ternyata, Yongkook tidak ingin bercerai dengan Wansu. Meski ia tahu, jika ibunya sengaja melakukan hal itu, namun ia yakin, jika Wansu tidak melakukan hal kotor tersebut, Wansu tidak mungkin melakukan hal keji seperti ibunya yang suka selingkuh. Yongkook mengatakan, jika ulah ibunya yang suka selingkuh, menjadikan dirinya tidak berani mengungkapkan rasa cintanya kepada istrinya sendiri. Sedangkan di sisi lain, Jang Tra mendengar keributan antara ibu dan anak itu. Jang Tra pun sedih, karena ternyata, selama ini Yongkook tidak mencintainya. Jang Tra kemudian memutuskan untuk keluar dari istana Huain. Setelah itu, Yongkook hanya bisa berdiam diri, melihat nama baik istrinya tercemar. Di mana dahulu saat di Afrika, Yongkook benar-benar mencintai Wansu sejak pandangan pertama. Dan setelah kematian putra mereka, Wansu hanya bisa menangis dan menghabiskan waktunya untuk minum, demi menghilangkan rasa sedihnya. Wansu sama sekali tidak mau berbagi sedih dengan suaminya sendiri. Bahkan saat ibunya Wansu meninggal, Yongkook berusaha hendak memperbaiki hubungan mereka. Namun sepertinya, sudah tidak ada cinta di antara mereka lagi. Singkat cerita, Yonsu pun bebas dari kejaksaan, dan telah ditunggu oleh Pak Han. Pak Han kemudian mengatakan kepada Yongsu, jika ia harus memintakan buku besar yang telah diambil Du Yong. Pak Han juga memberitahu, jika Wansu selingkuh dengan Du Yong. Mendengar hal itu, Yongsu pun kesal dan langsung pergi ke kantor. Ia pun langsung menemui Du Yong dan marah kepadanya. Ia mengatakan, jika Du Yong tidak tahu diri, jika Du Yong percuma saja mencuri buku besar itu. Karena bagaimanapun, yang akan disalahkan jika terjadi sesuatu adalah ia dan juga Wansu. Du Yong pun menjawab, jika Yongsu salah. Karena di dalam buku besar itu berisi, jika dana taktis seluruhnya diberikan kepada pimpinan Park, itu berarti, Pak Han berencana untuk menghancurkan pimpinan Park, dan akan mengambil alih Huain Group. Di malam harinya, Du Yong pun diam-diam kembali memasuki paviliun milik Pak Han. Ia masih penasaran dengan semuanya. Di sini, Du Yong menemukan suatu berkas terkait pemindahan kekayaan kepada Yung Min. Di sini pun diketahui, jika Yung Min adalah anak Pak Han. Pantas saja, selama ini Pak Han bersikeras supaya Yung Min menerima pemberian yayasan tersebut.
Saat itu, Pak Han kembali ke paviliun. Untung saja, Du-yong berhasil keluar melalui pintu belakang. Saat ia masih di luar, ia mendengar jika Yongkook datang menemui Pak Han dan hendak berbicara berdua. Yongkook mengatakan, jika ia tahu, ayahnya mati bukan karena berhubungan ranjang dengan wanita lain, melainkan dibunuh oleh Pak Han. Yongkook juga tahu, jika Yungmin adalah anak Pak Han. Namun Pak Han mengelak hal itu, dan mengatakan jika Yungmin bukanlah anaknya. Yongkook heran, mengapa ibunya juga sangat tidak suka dengan Yungmin. Padahal, ibunya yang melahirkan Yungmin. Di sini, Yongkook dengan santainya mengatakan, jika ibunya malu karena ia telah melahirkan seorang anak dari pelayan. Dan itu adalah hal yang sangat tidak disukai ibunya. Ibunya malu kepada Yungmin, karena Yungmin adalah bukti hidup di masa lalu ibunya yang sangat memalukan karena pernah seranjang dengan pelayan. Mendengar perkataan itu, Pak Han pun langsung menampar Yongkook. Namun Yongkook tidak sampai di situ saja. Ia mengancam Pak Han, jika Pak Han berani melukai istrinya, maka ia tidak segan-segan akan membunuh orang tersebut. Setelah itu, Yongkook pun pergi dan ia menawan Du-yong di bawah rumahnya. Yongkook menanyakan kepada Du-yong, sejauh mana hubungan Wan-su dan Du-yong. Ia pun jujur, jika sampai saat ini mereka sama sekali tidak berhubungan ranjang. Dikarenakan, Wan-su sangat ingin menjaga kehormatan dan martabatnya. Yongkook kemudian menanyakan apa alasan Du-yong masuk ke Hwain Group. Di sini, Du-yong menjawab, jika ia hendak menyelidiki pelaku pembunuhan rekannya. Di mana dahulu, rekannya tengah menyelidiki kasus pembunuhan Pak Kim. Namun, belum selesai kasus tersebut. Rekannya justru meninggal dunia. Jadi jelas, di dalam Hwain Group terdapat suatu rahasia besar. Yongkook kemudian mengatakan, jika sedikit lagi Du-yong akan menemukan jawabannya. Saat itu, Wan-su melihat, jika Yongkook menodongkan senjata ke arah Du-yong. Wan-su pun langsung mengalihkan senjata itu kepada dirinya. Ia mengatakan, jika Yongkook lebih baik membunuhnya saja. Melihat hal itu, Yongkook sedih karena istrinya justru memilih pengawalnya ketimbang suaminya sendiri. Wan-su mengatakan, jika ia yakin dengan Du-yong, dan Du-yong pasti tidak akan melukainya. Wan-su kemudian secara perlahan meraih tangan suaminya dan memeluknya. Du-yong yang melihat hal itu pun segera keluar, dan membiarkan mereka memiliki waktu untuk berdua. Singkat cerita, pembacaan surat wasiat dari pimpinan Kim pun siap dibacakan. Di sini, Pak Han terlihat sangat khawatir karena sampai saat ini, ia tidak mengetahui isi dari wasiat tersebut. Sementara itu, Wan-su merasa sangat lega, karena sesuai dengan wasiat dari mendiang mertuanya, yang mengatakan, jika sampai pada pembacaan wasiat, Wan-su boleh menentukan sendiri terkait dengan masa depan kehidupannya. Setelah itu, semua keluarga pun kumpul bersama untuk mendengarkan pembacaan surat wasiat tersebut. Saat itu, surat wasiat itu pun dibuka, di mana isinya terdapat dua bentuk. Yang pertama berupa sebuah video, dan satunya adalah sebuah catatan. Pak Kim mengatakan, jika selama ini, ia memiliki dana taktis ilegal sebesar 16 triliun won, dan sebanyak 2 triliun berada pada rekening pinjam nama. Mendengar hal itu, semuanya pun kaget. Ibu Park juga tak menyangka, jika suaminya memiliki uang sebanyak itu tanpa sepengetahuan dirinya. Kemudian, uang sebesar 16 triliun won itu sepenuhnya ia berikan kepada yayasan milik Wan-su. Dan, dana tersebut ia simpan di bank di Swiss dan hanya bisa diambil oleh Wan-su seorang. Hal itu pun menjadikan semua keluarga kaget, terutama Wan-su yang tidak percaya jika mertuanya menitipkan uang sebanyak itu kepada yayasannya. Di pagi harinya, saat Wan-su telah terbangun, ia membangunkan Du-yong. Ia merasa khawatir dengan keadaan Du-yong. Dan saat itu mereka berdua pun berciuman. Dan dari kejadian semalam, mereka berdua pun menjadi yakin, jika keadaan mereka saat ini tengah dalam bahaya. Du-yong pun mengatakan, jika ia berjanji akan terus menjaga Wan-su. Setelah itu, Kim Yong-kook pun datang ke Busan. Ia kaget saat melihat kamar istrinya berantakan dan melihat pisau tertancap di pintu. Namun, Yong-kook melihat,
jika istrinya tengah tertidur di kamar. Ia kemudian duduk di dekat Wansu. Saat Wansu terbangun, Wansu menceritakan terkait kejadian semalam. Ia meminta Yongkook untuk mencari tahu siapa dalang di balik penyerangan tersebut. Singkat cerita, Wansu dan Yongkook pun menjalani sesi pemotretan. Mereka pun beradegan mesra, supaya rumor perceraian mereka pun mereda. Setelah sesi pemotretan, Wansu pun menanyakan kepada Yongkook, apakah Yongmin adalah anak haram. Karena perlakuan Ibu Park kepada Yongmin sangatlah berbeda. Dan ternyata hal itu memang benar. Bahkan, Yongkook juga mengetahui jika kematian ayahnya tidak di istana utama, melainkan meninggal setelah ia berhubungan badan dengan wanita lain. Di sisi lain, Ibu Park tengah kesal karena perawatan yang ia lakukan dengan menyuntikkan air kehidupan dari Swiss adalah sebuah penipuan, di mana air tersebut bukanlah air kehidupan dari Swiss. Air itu merupakan air garam yang mereka jual dengan harga 300 juta. Ibu Park pun sangat kesal dengan hal itu. Dan, untuk meluapkan kekesalannya, ia hendak merilis rumor jika menantunya selingkuh. Namun, dari foto yang mereka dapatkan, foto itu belum cukup kuat. Kemudian, Pak Han melihat Wansu kembali ke istana utama dengan sangat sehat dan bugar. Melihat hal itu, Pak Han pun merasa kecewa. Wansu dengan tenang mengatakan, jika ia hampir saja menangkap perampok tersebut. Wansu juga menekankan, jika hal itu adalah murni kesalahan Huain, karena membiarkan ia pergi tanpa pengawal. Setelah itu, Pak Han menemui Jin yang merupakan suruhannya untuk membunuh Wansu. Ia memarahi Jin karena telah gagal membunuh Wansu. Singkat cerita, berita terkait perselingkuhan Wansu dengan pengawalnya pun menyebar. Yongkook kemudian menemui ibunya, yang ia yakini sebagai dalang di balik semua ini. Ibunya mengatakan, jika ia tengah mencurigai menantunya yang diduga selingkuh dengan pengawalnya. Lagi pula, saat inilah adalah saat yang tepat untuk Yongkook bisa bercerai dengan Wansu. Namun ternyata, Yongkook tidak ingin bercerai dengan Wansu. Meski ia tahu, jika ibunya sengaja melakukan hal itu, namun ia yakin, jika Wansu tidak melakukan hal kotor tersebut, Wansu tidak mungkin melakukan hal keji seperti ibunya yang suka selingkuh. Yongkook mengatakan, jika ulah ibunya yang suka selingkuh, menjadikan dirinya tidak berani mengungkapkan rasa cintanya kepada istrinya sendiri. Sedangkan di sisi lain, Jang Tra mendengar keributan antara ibu dan anak itu. Jang Tra pun sedih, karena ternyata, selama ini Yongkook tidak mencintainya. Jang Tra kemudian memutuskan untuk keluar dari istana Huain. Setelah itu, Yongkook hanya bisa berdiam diri, melihat nama baik istrinya tercemar. Di mana dahulu saat di Afrika, Yongkook benar-benar mencintai Wansu sejak pandangan pertama. Dan setelah kematian putra mereka, Wansu hanya bisa menangis dan menghabiskan waktunya untuk minum, demi menghilangkan rasa sedihnya. Wansu sama sekali tidak mau berbagi sedih dengan suaminya sendiri. Bahkan saat ibunya Wansu meninggal, Yongkook berusaha hendak memperbaiki hubungan mereka. Namun sepertinya, sudah tidak ada cinta di antara mereka lagi. Singkat cerita, Yonsu pun bebas dari kejaksaan, dan telah ditunggu oleh Pak Han. Pak Han kemudian mengatakan kepada Yongsu, jika ia harus memintakan buku besar yang telah diambil Du Yong. Pak Han juga memberitahu, jika Wansu selingkuh dengan Du Yong. Mendengar hal itu, Yongsu pun kesal dan langsung pergi ke kantor. Ia pun langsung menemui Du Yong dan marah kepadanya. Ia mengatakan, jika Du Yong tidak tahu diri, jika Du Yong percuma saja mencuri buku besar itu. Karena bagaimanapun, yang akan disalahkan jika terjadi sesuatu adalah ia dan juga Wansu. Du Yong pun menjawab, jika Yongsu salah. Karena di dalam buku besar itu berisi, jika dana taktis seluruhnya diberikan kepada pimpinan Park, itu berarti, Pak Han berencana untuk menghancurkan pimpinan Park, dan akan mengambil alih Huain Group. Di malam harinya, Du Yong pun diam-diam kembali memasuki paviliun milik Pak Han. Ia masih penasaran dengan semuanya. Di sini, Du Yong menemukan suatu berkas terkait pemindahan kekayaan kepada Yung Min. Di sini pun diketahui, jika Yung Min adalah anak Pak Han. Pantas saja,
Selama ini Pak Han bersikeras supaya Jungmin menerima pemberian yayasan tersebut. Saat itu, Pak Han kembali ke paviliun. Untung saja, Du-yong berhasil keluar melalui pintu belakang. Saat ia masih di luar, ia mendengar jika Yongkook datang menemui Pak Han dan hendak berbicara berdua. Yongkook mengatakan, jika ia tahu, ayahnya mati bukan karena berhubungan ranjang dengan wanita lain, melainkan dibunuh oleh Pak Han. Yongkook juga tahu, jika Jungmin adalah anak Pak Han. Namun Pak Han mengelak hal itu, dan mengatakan jika Jungmin bukanlah anaknya. Yongkook heran, mengapa ibunya juga sangat tidak suka dengan Jungmin. Padahal, ibunya yang melahirkan Jungmin. Di sini, Yongkook dengan santainya mengatakan, jika ibunya malu karena ia telah melahirkan seorang anak dari pelayan. Dan itu adalah hal yang sangat tidak disukai ibunya. Ibunya malu kepada Jungmin, karena Jungmin adalah bukti hidup di masa lalu ibunya yang sangat memalukan karena pernah seranjang dengan pelayan. Mendengar perkataan itu, Pak Han pun langsung menampar Yongkook. Namun Yongkook tidak sampai di situ saja. Ia mengancam Pak Han, jika Pak Han berani melukai istrinya, maka ia tidak segan-segan akan membunuh orang tersebut. Setelah itu, Yongkook pun pergi dan ia menawan Du-yong di bawah rumahnya. Yongkook menanyakan kepada Du-yong, sejauh mana hubungan Wan-su dan Du-yong. Ia pun jujur, jika sampai saat ini mereka sama sekali tidak berhubungan ranjang. Dikarenakan, Wan-su sangat ingin menjaga kehormatan dan martabatnya. Yongkook kemudian menanyakan apa alasan Du-yong masuk ke Hwain Group. Di sini, Du-yong menjawab, jika ia hendak menyelidiki pelaku pembunuhan rekannya. Di mana dahulu, rekannya tengah menyelidiki kasus pembunuhan Pak Kim. Namun, belum selesai kasus tersebut. Rekannya justru meninggal dunia. Jadi jelas, di dalam Hwain Group terdapat suatu rahasia besar. Yongkook kemudian mengatakan, jika sedikit lagi Du-yong akan menemukan jawabannya. Saat itu, Wan-su melihat, jika Yongkook menodongkan senjata ke arah Du-yong. Wan-su pun langsung mengalihkan senjata itu kepada dirinya. Ia mengatakan, jika Yongkook lebih baik membunuhnya saja. Melihat hal itu, Yongkook sedih karena istrinya justru memilih pengawalnya ketimbang suaminya sendiri. Wan-su mengatakan, jika ia yakin dengan Du-yong, dan Du-yong pasti tidak akan melukainya. Wan-su kemudian secara perlahan meraih tangan suaminya dan memeluknya. Du-yong yang melihat hal itu pun segera keluar, dan membiarkan mereka memiliki waktu untuk berdua. Singkat cerita, pembacaan surat wasiat dari pimpinan Kim pun siap dibacakan. Di sini, Pak Han terlihat sangat khawatir karena sampai saat ini, ia tidak mengetahui isi dari wasiat tersebut. Sementara itu, Wan-su merasa sangat lega, karena sesuai dengan wasiat dari mendiang mertuanya, yang mengatakan, jika sampai pada pembacaan wasiat, Wan-su boleh menentukan sendiri terkait dengan masa depan kehidupannya. Setelah itu, semua keluarga pun kumpul bersama untuk mendengarkan pembacaan surat wasiat tersebut. Saat itu, surat wasiat itu pun dibuka, di mana isinya terdapat dua bentuk. Yang pertama berupa sebuah video, dan satunya adalah sebuah catatan. Pak Kim mengatakan, jika selama ini, ia memiliki dana taktis ilegal sebesar 16 triliun won, dan sebanyak 2 triliun berada pada rekening pinjam nama. Mendengar hal itu, semuanya pun kaget. Ibu Park juga tak menyangka, jika suaminya memiliki uang sebanyak itu tanpa sepengetahuan dirinya. Kemudian, uang sebesar 16 triliun won itu sepenuhnya ia berikan kepada yayasan milik Wan-su. Dan, dana tersebut ia simpan di bank di Swiss dan hanya bisa diambil oleh Wan-su seorang. Hal itu pun menjadikan semua keluarga kaget, terutama Wan-su yang tidak percaya jika mertuanya menitipkan uang sebanyak itu kepada yayasannya. Di sini diperlihatkan sosok Du-yong yang secara diam-diam pergi menemui kepala polisi. Awalnya, Du-yong sempat kecewa, karena kepala polisi enggan untuk membantunya mencari tahu terkait penyebab kematian Ju Hyuk. Du-yong pun melaporkan terkait dana taktis yang dikelola oleh Hwain Group. Sementara di sisi lain, Wan-so dan Yongkook hendak pergi ke Swiss untuk melihat dana taktis milik ayahnya. Setelah sampai di bank Swiss, mereka pun pergi menuju ruang rahasia,
yang telah disiapkan untuk menyimpan harta milik ayah Jungkook. Namun, mereka belum bisa membawa uang tersebut ke Korea, karena semua harta itu adalah ilegal. Sehari sebelum keberangkatan, Jungmin pun meminta kepada ibunya untuk membagi uang tersebut secara merata. Sedangkan ibunya berencana untuk mencuci dana tersebut bagaimanapun caranya. Namun, Jungkook menolak hal itu dan mengatakan jika ayahnya berpesan untuk menyumbangkan seluruh dana tersebut kepada yayasan milik Wonsu. Jungmin kesal dan mengatakan jika ia akan melaporkan Jungkook kepada polisi terkait dana taktis yang dilakoni oleh Jungkook. Jungkook tetap tenang dan menyinggung jika Jungmin bukanlah bagian dari keluarga mereka. Jungkook juga menyinggung terkait ayahnya yang meninggal karena dibunuh. Mendengar hal itu, Jungmin pun panik dan berusaha mengalihkan pembicaraan. Namun, Jungkook kembali menegaskan jika Pak Han mengetahui pelaku pembunuhan ayahnya. Sedangkan di sisi lain, Jin berpapasan dengan Du Yong, yang saat itu tengah berada di dapur. Jin menangkap botol milik Du Yong yang terjatuh. Du Yong pun menyadari jika Jin ternyata seorang kidal. Du Yong pun mulai mencurigai Jin, yang mana pembunuh temannya adalah seorang yang kidal. Bahkan, orang yang menyerang dirinya saat di Busan pun bertangan kidal. Di malam harinya, Jungmin pun pergi menemui Pak Han. Namun tiba-tiba, Pak Han menanyakan terkait perbuatan Jungmin kepada Pak Kim. Di sini, diketahui jika Jungmin lah yang membunuh Pak Kim. Jungmin pun berencana ingin membunuh Wonsu dan berencana untuk mengambil alih yayasan. Pak Han kemudian teringat saat ia melihat Pak Kim meninggal dengan berlumuran darah. Bahkan, ia melihat jika Jungmin berada di lokasi. Jungmin awalnya mengatakan jika Pak Kim terjatuh dan meninggal dunia. Namun, Pak Han melihat jika Jungmin memukul Pak Kim menggunakan balok emas. Di sisi lain, Wonsu dan Jungkook pun telah sampai di Korea. Mereka dijemput oleh Du Yong dan juga Jin. Saat Du Yong melihat gerak-gerik Jin, ia pun teringat dengan orang yang telah membunuh rekannya. Dan orang itu pun sama persis dengan Jin. Sedangkan di sisi lain, Ibu Park tengah membuat rencana jika ia ingin Wonsu adalah pelaku pencucian uang dan menangkapnya. Setelah itu, Wonsu pun stres dan bunuh diri. Namun, respon dari Pak Han terlihat acuh kepada Ibu Park dan pergi begitu saja. Sedangkan Wonsu, ia memiliki rencana lain terkait buku besar itu. Namun menurut kakak Wonsu, Pak Han dan Jungmin sama sekali tidak akan menjadi tersangka terkait pencucian uang. Saat itu, Du Yong memberitahukan jika Jungmin merupakan anak dari Pak Han. Du Yong kemudian memberikan bukti jika seluruh warisan milik Pak Han akan diberikan seluruhnya kepada Jungmin. Kini, Wonsu pun mengetahui jika orang yang hendak membunuhnya adalah Jungmin. Kemudian, kakak Wonsu pun berencana untuk mengembalikan buku besar kepada Pak Han dan hendak membuat kesepakatan baru. Di malam harinya, Du Yong mendapat pesan dari kakak Wonsu jika ia hendak bertemu dengan Pak Han. Dan di saat yang bersamaan, ia kembali berpapasan dengan Jin. Ia pun semakin curiga dengan Jin. Kakak Wonsu pun mengajak Pak Han untuk bertemu di tepi sungai Han. Di mana di lokasi itu, sama sekali tidak ada CCTV. Du Yong kemudian memantau mereka dari kejauhan. Sebelum bertemu, Oh Yeon-su menelpon Du Yong dan hendak merekam pembicaraan mereka. Sedangkan Du Yong secara diam-diam memasang CCTV untuk merekam Pak Han dan juga Oh Yeon-su. Oh Yeon-su pun menanyakan terkait rencana Pak Han dengan buku besar itu. Namun jelas saja, Pak Han enggan untuk mengatakannya. Pak Han justru meminta Oh Yeon-su untuk berhati-hati dan pergi meninggalkan Oh Yeon-su dengan membawa buku besar tersebut. Namun tak lama setelah itu, datang seseorang dan langsung menancapkan pisau kepada Oh Yeon-su. Du Yong yang melihat hal itu pun buru-buru mengejar orang tersebut. Du Yong berhasil menggoreskan pisau di punggung orang itu. Namun, ia melihat jika Yeon-su hampir sekarat dan memilih membawa Yeon-su pergi ke rumah sakit. Di sisi lain, Pak Han pun langsung menghubungi kejaksaan untuk memeriksa Ibu Park. Dan tak lama kemudian, pihak kejaksaan telah sampai di istana utama Hwain. Kejaksaan mengatakan jika ia hendak menangkap Ibu Park, karena mereka mendapat laporan jika Ibu Park terlibat dalam kasus penggelapan.
Sedangkan Duyong yang tengah berada di rumah sakit pun kembali melihat rekaman CCTV. Di sini, Duyong pun mengetahui jika pelaku pembunuhan itu adalah Jin. Tak lama setelah itu, dokter keluar dan mengatakan jika Oh Yeon-soo meninggal dunia. Duyong kemudian pergi menemui Wan-soo. Ia pun mengatakan kepada Wan-soo jika kakaknya telah meninggal dunia. Wan-soo yang mendengar hal itu pun berencana ingin pergi ke rumah sakit. Namun, Duyong mencegahnya, karena saat ini, di bawah tengah ada banyak wartawan. Wan-soo pun tidak bisa menahan air matanya dan menangis sejadi-jadinya, karena ia harus kehilangan sosok kakak yang ia sayangi. Di sini, Duyong pun berusaha menenangkan Wan-soo dan memeluk Wan-soo. Sedangkan di sisi lain, Pak Han pun pulang, setelah semalaman tidak bisa dihubungi. Ibu Park pun marah besar kepada Pak Han. Namun, Pak Han menenangkan Ibu Park dan mengatakan jika artikel terkait perselingkuhan Wan-soo telah keluar, dan berita itu bisa menutupi kasus penggelapan dana. Di sisi lain, Jeon marah besar kepada Young Min, karena Young Min telah membeli saham Hwain Group menggunakan uang keluarganya. Namun Young Min mengatakan jika ia telah mendapat persetujuan dari ayah mertuanya dengan menggunakan foto perselingkuhan Jeon. Jeon pun kesal dan menantang Young Min untuk menyebarkan foto tersebut. Ia tidak takut, karena saat ini ia memiliki uang banyak untuk membungkam para wartawan. Wan-soo pun akhirnya menghadiri proses pemakaman kakaknya. Wan-soo merasa sangat sedih, karena kini ia harus kehilangan semua keluarganya. Tak lama setelah itu, Jungkook juga datang di acara pemakaman Young-soo. Ia ikut sedih saat melihat istrinya menangis kehilangan sosok kakaknya. Di sisi lain, Ibu Park yang baru saja keluar dari kejaksaan pun diarahkan oleh Pak Han untuk tinggal sementara di hotel. Saat sampai di hotel, Ibu Park menanyakan terkait kematian Young-soo. Pak Han mengatakan jika Young-soo meninggal karena dibunuh oleh rentenir. Ibu Park juga merasa menyesal karena ia tidak bisa memberikan sesuatu kepada Young Min. Namun Pak Han justru tertawa dan mengatakan jika saat ini yang harus dipikirkan adalah siapa yang akan mewarisi Hwain Group. Sedangkan di sisi lain, Duyong diam-diam masuk ke dalam paviliun Pak Han. Ia sengaja memasukkan flash disk yang diberikan oleh istri Young-soo terkait bejatnya Pak Han. Flash disk itu ia gunakan untuk menjebak Pak Han sebagai bukti atas semua kejahatannya. Di pagi harinya, pihak kejaksaan kembali datang ke Istana Hwain dan menangkap Ibu Park. Ibu Park tidak terima dan marah, karena pada saat itu, Pak Han justru diam saja saat ia ditangkap. Setelah itu, pihak kejaksaan juga menyita seluruh barang yang ada di Istana Utama, tak terkecuali dengan paviliun milik Pak Han. Saat itu, Jin ikut masuk ke dalam paviliun. Duyong melihat Jin dan berusaha mengejarnya. Saat Duyong berhasil menemukan Jin, Duyong pun berusaha melawan Jin. Ia membuka belakang baju Jin dan menemukan bekas luka yang telah ia buat saat melawan Jin dahulu. Akhirnya, terjadilah aksi yang sangat menegangkan antara Jin dan Duyong. Duyong yang telah mengetahui jika pelaku pembunuhan rekannya dan juga Young-soo adalah Jin pun semakin gila. Duyong menghajar habis-habisan Jin dan berniat balas dendam atas kematian mereka. Duyong pun memberitahu Jin jika ia telah merekam semua kejadian yang dilakukan Jin saat membunuh Young-soo. Dan akhirnya, Jin pun ditangkap polisi. Jin yang melihat Pak Han pun menatap dengan rasa penuh amarah. Setelah itu, Duyong pun langsung menemui Pak Han. Ia mengatakan jika ia akan melaporkan Pak Han. Di sini, Pak Han justru menantang Duyong dan merasa tidak takut sama sekali. Setelah itu, Pak Han menggali tanah dan mengambil emas batang yang digunakan Young Min untuk membunuh Pak Kim dahulu. Setelah itu, Pak Han pergi menemui Ibu Park. Pak Han mengatakan jika ia sulit membebaskan Ibu Park. Di sini, Ibu Park pun langsung teringat akan semua ucapan Pak Han, dan ia menyadari jika dalang dibalik semua ini adalah Pak Han. Ibu Park pun marah besar karena Pak Han mengkhianatinya. Bahkan, Pak Han telah merencanakan semua ini. Pak Han kemudian mengatakan jika ia melakukan hal ini karena ia kesal dengan Ibu Park yang tidak pernah memperlakukannya seperti manusia. Bahkan,
Ibu Park selalu menganggapnya sebagai pelayan rendahan. Ia juga sengaja menghamili Ibu Park, hingga lahirlah Young-min. Hal itu ia lakukan untuk balas dendam kepada Ibu Park. Pak Han kemudian memperlihatkan balok emas yang digunakan Young-min untuk membunuh Pak Kim. Pak Han juga menegaskan kepada Ibu Park untuk mengakui kesalahannya. Jika tidak, semua aibnya akan terungkap. Di mana Ibu Park memiliki seorang anak dari pelayan, dan anak itu membunuh ayahnya sendiri. Ibu Park yang mendengar hal itu pun menangis tak percaya. Di sisi lain, Jungkook memberi uang yang telah ia siapkan kepada Jang Tra. Jungkook pun meminta maaf kepada Jang Tra, dan berharap uang tersebut bisa untuk ia gunakan dalam menghidupi keluarganya. Jang Tra kemudian menanyakan kepada Jungkook, apakah Jungkook benar-benar mencintai Won-soo. Jungkook dengan yakin menjawab, jika ia benar-benar mencintai istrinya. Di sisi lain, Jeon pun mendatangi Young-min dengan membawa sebuah surat perjanjian. Saat ia melihat surat tersebut, Young-min pun sangat marah dan merobek surat perjanjian tersebut. Setelah itu, Young-min pun pergi dan membawa mobil dengan sangat ugal-ugalan. Young-min pun berencana untuk pergi ke istana utama Hwain. Setelah sampai di istana utama, Young-min langsung meminta semua pelayan pergi dari tempat itu. Young-min kemudian mengambil senjata milik Jungkook dan membawanya. Tak lama kemudian, Young-min pun langsung mengarahkan senjata itu ke kepala Jungkook. Sementara itu, Won-soo yang hendak pergi menjadi terdiam saat mendengar suara tembakan. Pak Han juga berlari ke sumber suara tembakan itu. Namun ternyata, tembakan tersebut mengenai tembok rumah. Di sini, Young-min marah kepada Jungkook, karena Jungkook tidak mau memberikan uang sepeser pun kepada dirinya. Pak Han kemudian menenangkan Young-min dan merebut senjata itu. Setelah itu, Pak Han langsung mengambil alih senjata dan mengarahkan kepada Jungkook. Di sini, Jungkook mencoba merebut senjata, hingga akhirnya terjadilah perkelahian di antara mereka. Pada saat itu, Young-min langsung menembakkan senjata itu ke arah Jungkook. Namun, Jungkook belum meninggal. Young-min pun kembali menembakkan senjata ke arah Jungkook. Bersamaan dengan itu, Won-soo datang dan melihat jika suaminya ditembak oleh Young-min. Won-soo pun langsung berlari mendekati Jungkook. Di sini, Jungkook mengatakan, jika ia senang, Won-soo memanggil dirinya dengan sebutan suami. Jungkook juga mengatakan, jika ia sangat mencintai Won-soo. Akhirnya, Jungkook pun meninggal dunia. Di sini, Pak Han justru memiliki rencana busuk. Pak Han berencana untuk menjadikan Won-soo pelaku pembunuhan Jungkook. Ia pun meminta Young-min pergi dari tempat itu. Pak Han pun menghubungi polisi dan mengatakan jika ada sebuah pembunuhan. Tak lama setelah itu, datanglah polisi dan masuk ke istana utama Hwain. Di sini, Pak Han mengatakan jika Won-soo telah membunuh suaminya sendiri. Saat Du-yong sampai di istana Hwain, Pak Han dengan tenang mengatakan, jika ia melihat sendiri, Won-soo membunuh suaminya. Du-yong pun menanyakan kepada Won-soo, apa yang sebenarnya terjadi? Won-soo menjawab, jika Young-min lah yang membunuh Jungkook. Du-yong menenangkan Won-soo dan berjanji, jika ia akan mengungkap semuanya. Setelah itu, ia mencari tahu di CCTV. Namun ternyata, data CCTV telah dihapus. Di sini, seorang pelayan masih melihat mobil milik Young-min yang masih ada di garasi. Tandanya, Young-min belum pergi dari istana utama. Du-yong pun mencoba mencari Young-min di sudut-sudut istana. Hingga akhirnya, Du-yong berhasil menemukan Young-min dan menangkap Young-min. Setelah itu, Du-yong menyerahkan Young-min kepada polisi. Kemudian, Won-soo pun akhirnya terbebas dari tuduhan pembunuhan, karena saat terjadi pembunuhan, Won-soo berada di luar istana. Singkat cerita, Won-soo pun tengah mencari cara supaya ia bisa menjebloskan Pak Han ke penjara. Di sini, Du-yong pun pergi menemui Pak Han, yang saat ini menjadi pimpinan Hwain Group. Pak Han pun dengan sombong mengatakan, jika saat ini ialah yang berkuasa. Tak lama setelah itu, datanglah polisi dan menangkap Pak Han dengan laporan dalang dibalik pembunuhan Ji Hyuk dan lainnya. Dan inilah akhir dari kejahatan Pak Han. Setelah itu, Du-yong pun pergi menemui Won-soo. Di sini,
ia hendak mengundurkan diri menjadi pengawal Wansu. Dikarenakan, ia hendak kembali bekerja sebagai polisi. Wansu pun berterima kasih kepada Du Yong, karena selama ini telah melindunginya. Du Yong juga berterima kasih kepada Wansu, karena berkat Wansu, ia akhirnya bisa mengetahui dalang dari pelaku pembunuhan Ji Hyuk. Mereka berdua pun berpelukan dan Du Yong meminta Wansu untuk hidup bahagia. Di sisi lain, Ibu Park pun terbebas dari semua tuduhan. Saat itu, Wansu menjemput Ibu Park yang baru saja bebas. Ibu Park kemudian mengajak Wansu ke suatu tempat. Ternyata, Ibu Park mengajak Wansu mengunjungi Yungmin. Di sini, Ibu Park merasa kecewa kepada Yungmin karena telah membunuh Yungkook. Ibu Park juga telah mengetahui jika Yungmin lah yang membunuh Pak Kim. Di dalam tahanan, Yungmin pun menemui Pak Han. Ia pun mengungkapkan kekesalannya karena selama ini, ia hanya dimanfaatkan. Di sisi lain, Ibu Park pun kembali menjadi pimpinan Hwain Group. Bahkan, Ibu Park telah memberikan sebagian hartanya untuk yayasan milik Wansu. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu. Saat Wansu berada di bandara, ia tak sengaja bertemu dengan Du Yong. Dan saat itulah, pertama kalinya mereka bertemu setelah sekian lama. Di sini, Du Yong datang bukan sebagai polisi, melainkan ia datang sebagai sukarelawan, dan ikut bergabung di yayasan milik Wansu. Wansu pun ikut bahagia saat melihat Du Yong bergabung dengan yayasannya. Dan film pun berakhir.